Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika kita lagi jalan nyetir atau duduk diam, lalu tiba-tiba terdengar lagu lama, dan tanpa sadar kita terlempar ke masa yang udah jauh berlalu. Mungkin ke suasana kamar kos sempit yang penuh poster, ke sebuah perjalanan wisata yang begitu membekas, atau ke suatu sore di sebuah kedai kopi yang bangunannya hari ini udah berubah fungsi. Semua itu terasa begitu nyata, begitu dekat, seolah-olah waktu gak pernah benar-benar berlalu. Dari sana timbul perasaan sentimental dan keinginan buat kembali ke masa lalu yang biasa kita kenal sebagai nostalgia. Ketika kenangan mulai menggenang di kepala, ingatan kita sebenarnya nggak cuma memutar ulang kejadian seperti sebuah video. Kita, tanpa kita sadari, menambahkan perasaan yang kita butuhkan saat itu. Rasa nyaman, kebahagiaan, atau bahkan rasa aman. Sementara itu, bagian-bagian yang menyakitkan atau nggak menyenangkan seringkali kita lupakan. Dan yang tersisa adalah momen-momen yang ngasih kita perasaan bahagia dan ketenangan. Karenanya, yang kita ingat bisa jadi bukan kejadian yang sebenarnya, melainkan gambaran yang udah dipoles oleh perasaan kita sendiri. Ini yang membuat nostalgia terasa lebih hidup dan lebih kuat dari kenyataannya. Karena kita bukan cuma merindukan sebuah momen, tapi juga rasa aman dan kebahagiaan yang pernah ada di dalamnya. Bisa dibilang nostalgia seringkali muncul sebagai cara kita merespon situasi hari ini. Ia bekerja sebagai arus balik dari kenyataan yang bergerak terlalu cepat, terlalu cair, dan terkesan minta dikejar. Di dunia yang padat notifikasi, tenggat, dan target, nostalgia ngasih kita ruang buat beristirahat dengan ngerasa lebih utuh, walaupun cuma sesaat. Perasaan utuh ini begitu sederhana, kadang ya sekedar hadir sebagai kesan kalau diri kita yang dulu mungkin lebih siap menghadapi kenyataan hidup daripada diri kita yang sekarang, yang udah punya banyak pengalaman tapi masih gampang limbung. Dengan kata lain, nostalgia bisa menjadi penanda kalau ada sesuatu dari masa kini yang gak sepenuhnya berjalan baik. Kita merindukan masa lalu bukan cuma karena ia indah, tapi juga dari kondisi hari ini yang makin lama agaknya lebih sulit buat kita syukuri. Kondisi yang dipertebal oleh rasa kesepian atau bahkan terisolasi di tengah keramaian dengan padatnya komunikasi via layar tanpa pernah benar-benar merasa didengar. Akhirnya kenangan hadir sebagai semacam kenyataan tandingan, tempat buat melarikan diri dari dunia yang menuntut terlalu banyak tapi rasanya belum memberikan apa yang kita minta. Jadi apa itu artinya nostalgia bisa menjadi ruang aman buat pencari suaka kayak kita? Belum tentu. Hari ini nostalgia seringkali bukan masa lalu yang apa adanya, tapi versi yang udah dikemas ulang oleh budaya populer, oleh algoritma media sosial, atau oleh estetika retro yang menjual rasa kangen sebagai gaya hidup. Kita diajak bernostalgia terhadap hal-hal yang bahkan gak pernah benar-benar kita alamin. Sepeda tua, pita kaset, televisi tabung, dan warna-warna pudar yang disusun rapi dalam iklan dan feed Instagram. Ini adalah nostalgia palsu, di mana yang kita rindukan bukan pengalaman melainkan simbol, dan simbol bisa dijual. Walaupun begitu, nostalgia nggak harus berakhir sebagai ilusi. Kalau diolah dengan jujur, ia bisa menjadi pintu masuk untuk menyelami diri. Ia bisa membantu kita menilai ulang bagian-bagian dari hidup yang dulu kita anggap sepele, tapi ternyata punya makna mendalam yang sekarang justru kita cari mati-matian. Sebuah momen sarapan bersama keluarga bisa menjadi simbol keterikatan. Sebuah foto buram bisa mengingatkan kita pada siapa diri kita sebenarnya sebelum dunia memberi terlalu banyak label. Dalam kerinduan terhadap hal-hal kecil itu, kita menemukan kembali apa yang penting. Misalnya, obrolan santai di meja makan, jalan kaki sore, atau kehadiran seseorang. Selain itu, nostalgia bisa mengubah cara kita memaknai waktu, yang seolah-olah bekerja dengan cara yang berbeda dari yang biasa kita kenali. Masa lalu yang udah selesai ternyata bisa hadir lagi, begitu kuat dalam kesadaran kita. Waktu tidak terasa sebagai garis lurus, tapi lebih seperti pusaran. Kadang membawa kita mundur, atau bahkan kadang membuat kita berhenti. Dari sini kita bisa mengerti kalau menjalani hidup gak selalu tentang bergerak maju, tapi juga bagaimana mengolah hal-hal yang pernah kita lalui supaya memberikan efek ke dalam diri. Bahwa apa yang udah lewat gak benar-benar pergi, tapi menetap dalam bentuk lain, baik itu di tubuh, dalam tutur kata, atau dalam keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Dan saat hidup rasanya udah kehilangan arah, nostalgia bisa menjadi semacam jangkar. Bukan buat mengikat kita pada masa lalu, tapi buat mengingatkan kalau kita pernah merasa hidup dan karenanya bisa hidup kembali. Mungkin dengan cara yang berbeda, tapi tetap utuh. Kenangan akan masa lalu bisa ngasih kita referensi, semacam koordinat emosi yang bisa membantu kita memahami diri sendiri yang hari ini, walaupun udah berubah, tetap berasal dari jati diri yang sama.
Menyikapi momen nostalgia sebetulnya nggak perlu muluk-muluk. Tinggal gimana kita menjawab sebuah pertanyaan sederhana. Kalau yang kita rindukan adalah versi diri yang lebih utuh, lebih hangat, lebih cukup di masa lalu, apa sih artinya hal-hal yang kita perjuangin hari ini?